Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Fajri Rahani, SSI MCS, dosen program studi Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Ahmad Dahlan. Saya merupakan lulusan S1 Elektronika Instrumentasi dan S2 Ilmu Komputer Fakultas Matematika dan Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Saya mengajar di program studi Informatika Universitas Ahmad Dahlan sejak Agustus 2019. Salah satu mata kuliah yang saya ampu dalam program studi ini adalah mata kuliah Robotika Informatika. Mata kuliah ini sangat linier dengan kualifikasi pendidikan formal saya yang memang fokus pada bidang kendali robotika dan sistem cerdas. Robotika Informatika merupakan salah satu mata kuliah pilihan yang ada dalam semester 5 di program studi kami. Pada mata kuliah ini terdapat 3 bobot SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS untuk praktik. Mata kuliah Robotika Informatika ini memuat konsep dasar robotika, klasifikasi dan struktur sistem robotika, sistem penggeraknya dan sistem kendalinya, serta deskripsi ruang transformasi kinematika dan dinamika sistem robotika, serta aplikasi kendali serta sensor kecerdasan robot dan mesin visi pada robot. Termasuk di dalamnya kita akan membahas mengenai pemrograman robot. Mata kuliah Robotika Informatika ini merupakan mata kuliah unggulan program studi yang dapat dilaksanakan di luar program studi maupun di lintas program studi. Luaran dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar robotika, klasifikasi robot, struktur robot, mobil robot, dan robot berkaki. Lalu mahasiswa mampu menjelaskan mengenai konsep posisi, orientasi, transformasi, forward kinematik, dan backward kinematik, serta mahasiswa dapat menentukan jenis penggerak yang dipergunakan oleh robot, misalkan motor DC, dan metode-metode pengendaliannya, serta pemrogramannya. Mahasiswa mampu menganalisis aktuator pemrogramannya, lalu di sini juga mahasiswa membahas mengenai berbagai sensor yang mendukungnya, misalkan giroskop, akselerometer, dan sensor heading, serta membahas bagaimana mahasiswa memprogramnya. Selanjutnya, mahasiswa mampu mengimplementasikan low level control pada robot serta high level control pada robot. Lalu mahasiswa dapat memanfaatkan mesin visi dan sistem cerdas pada sistem robot. Proses perkuliahan dilaksanakan secara offline, baik itu di kelas untuk sesi teori maupun di laboratorium untuk sesi praktik. Untuk asesmen, mata kuliah ini terdiri dari tugas, uji kompetensi, UAS, praktikum. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi mengenai mobil robot dan macam-macam sistem penggerak pada mobil robot. Pada materi ini akan dijelaskan mengenai apa yang disebut dengan mobil robot dan perbedaannya dengan robot statis. Selain itu, pertemuan ini juga membahas beberapa contoh mobil robot dengan 3 penggerak, yaitu robot berkaki, beroda, dan jenis aero vehicle. Di mata kuliah ini saya akan memberikan materi berupa teori, lalu ada contoh-contoh video, dan ada tanya jawab mengenai apa jenis penggerak dari mobil robot itu. Berikut cuplikan video yang saya laksanakan offline di Laboratorium Informatika UAD. Sekian pengantar dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kehadirannya teman-teman untuk hari ini di kelas Robotika Informatika. Sebelum kita mulai pertemuan pada sore hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk materi hari ini yaitu mengenai penggunaan robot ya. Sebagian sudah kita bahas di pertemuan kemarin ya. Jadi di minggu kemarin ini hanya kita mengulang sedikit mengenai apa itu penggunaan robot. Yang pertama mungkin kita review dulu ya. Baik.
review materi awal di pertemuan pertama. Jadi di pertemuan awal ini kita kemarin bahas apa itu robot, lalu klasifikasi robot dalam beberapa standar. Mungkin di sini ada beberapa teman yang masih ingat robot itu apa? Masih ada yang ingat nggak? Kita lupa. Bebas. Apa? Yang teman-teman tahu lah. Mesin yang menyerupai makhluk hidup karena mampu bergerak secara mandiri. Sebuah mesin boleh, mesin. Jadi sebenarnya ada beberapa arti mengenai robot itu apa. Jadi yang pertama ada yang menyebutkan bahwa robot itu adalah sebuah mesin yang menyerupai makhluk hidup ya, karena dia mampu bergerak secara mandiri seperti jalan atau guling atau bergerak dari satu titik dengan titik lain ke titik yang lain dan serta melakukan tindakan yang kompleks, misalkan memindahkan objek, menggenggam dan yang lain. Nah itu salah satu pengertian apa itu. Lalu beberapa kelas robot ya, jadi menurut JIRA, Japanese Robot Association, kelas robot itu ada 6 ya, kemarin sudah dibahas, yaitu kelas pertama yaitu robot manual ya, jadi benar-benar robot yang digerakkan secara manual. Lalu kedua itu robot urutan tetap, robot seperti apa itu robotnya yang gerakannya sudah ditentukan dari awal sampai akhir. Ada urutan variabel, ada robot pemutaran, robot kontrol, numerik, dan yang terakhir tingkat yang paling tinggi yaitu robot cerdas. Ini gambaran mengenai tingkatan robot. Nah ini sudah kita bahas di materi hari ini. Kita akan bahas mengenai sistem penggerak robot. Mungkin kita akan fokus ya di dalam dua materi, yaitu pertama yaitu materi mobil robot dan materi robot berkaki. Nanti ada satu lagi yaitu mengenai robot terbang ya, atau robot, ada juga robot kapal. Nah di sini teman-teman harapannya bisa mengimplementasi konsep mobil robot. Jadi teman-teman harapannya bisa tahu mobil robot itu apa, lalu contohnya itu apa aja. Lalu teman-teman bisa menjelaskan, oh kalau ini adalah robot yang beroda, oh ini adalah robot ini. Teman-teman kalau yang sudah tahu ada yang namanya kontes robot Indonesia ya, itu beberapa aplikasinya pakai robot beroda. Kalau robot sepak bola itu dia pakai robot berkaki. Nah mungkin ada gambarannya seperti ini ya teman-teman. Nah ini salah satu aplikasi robot beroda. Biasanya dia digunakan untuk mapping. Nah robot ini tadi itu jenisnya robot remote control karena dia harus digerakkan oleh remote. Dan ini ada robot selanjang juga. Kalau ini robot apa? Kaki ya. Jadi ini dari roda, dia Asimo. Dan ini generasi yang akhir ya. Sudah mulai bagus gerakannya ya. Gerakan jalan, lari, dan interaksinya. Nah, ini salah satu contoh penggerak robot. Nah itu mungkin gambarannya. Tadi yang pertama ada robot beroda, yang kedua tadi ada yang terbang ya, lalu yang ketiga ini robot berkaki. Oke, kalau dilihat di sini dari tiga gambar ini sebenarnya apa yang membedakan? Dari tiga gambar robot di depan. Penggeraknya Pak. Oke, penggeraknya ya. Cara bergeraknya itu ada robot beroda, robot berkaki, dan robot terbang. Yang orang Yang itu roda. roda, oke roda ya. Lalu yang asemonya kaki, lalu yang bawah Saya.
saya atau robot terbang ya. Nah nanti teman-teman juga akan dibahas robot Broda itu jenisnya juga ada berbagai macam ya. Tidak hanya satu jenis. Ini biar teman-teman bisa bedakan. Jadi sebenarnya robot itu awalnya itu dibuat untuk industri ya. Jadi sudah banyak, mungkin teman-teman sudah pernah lihat video robot seperti ini ya, robot lengan. Jadi di sini ada beberapa sudut dan operasinya atau gerakannya itu diprogram dengan tujuan tertentu. Nah, ini salah satu robot yang beroperasi di tempat yang terbatas. Artinya dia tidak bisa berpindah dari satu titik ke titik lain. Nah, sedangkan di mobil robot itu adalah robot yang dapat melakukan tugas dan fungsinya serta dapat berpindah tempat. Jadi di sistem mobil robot ini dia bisa berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Nah, itu bedanya antara robot mobil dan robot. Jenis kendaraannya apa? Jadi teman-teman sudah lihat ya. Yang pertama ada yang beroda, berkaki dan robot terbang ya. Ada satu lagi sebenarnya teman-teman saya yang dulu tuh dia buat robot kapal dan robot submarine ya. Jadi kapal selam. Jadi dia bisa menyelam di kedalaman tertentu di satu titik. Ya, ini secara umum ya, beroda, berkaki, terbang ataupun yang di air. Nah, ini salah satu contoh robot beroda ya. Sebuah robot yang berjalan seperti kendaraan, jadi seperti mobil atau motor. Biasanya setahu saya minimal ada dua ya, dua roda dan satu poros. Nah, misalkan kalau teman-teman bisa dicek di sini ya. Ini dia salah satu jenis roda, tapi rodanya pakai namanya omni wheel. Jadi dia gerakannya tidak hanya maju, tapi bisa kanan kiri. Nah, nanti bisa ada gambaran. Dari robot mobil dan robot angkut. Nah, itu beberapa contoh. Nah, jenisnya ada beberapa, tapi di sini saya hanya bahas dua ya teman-teman. Ada yang differential gear dan ada yang namanya omnidirectional gear. Bedanya apa? Kalau yang differential gear, kita cek ya. Jadi dia ada dua roda kanan dan kiri. Kalau dia mau gerak ke kiri, dia menggerakkan motor yang kanan. Kalau dia mau gerak ke kanan, dia menggunakan motor yang kiri. Kalau mau maju atau mundur, dua-duanya harus jalan. Nah, nanti lebih lanjut kita akan membahas ini nanti ke sistem kendali. Jadi bagaimana sebuah robot itu bisa bergerak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, ini contoh yang omni wheel. Jadi rodanya tidak seperti roda mobil atau motor gitu ya. Jadi di sini dia ada seperti itu. Nah, itu dia bisa bergerak. Jadi kalau mobil kan hanya maju kanan kiri gitu ya. Kalau ini dia bisa seperti ini, lalu beloknya bisa ini geser. Nah, itu nanti kendalinya melalui masing-masing rodanya. Itu untuk yang beroda. Sekarang kita masuk yang robot berkaki. Nah, ini robot yang menyerupai makhluk hidup. Jadi di robot berkaki ini sistem geraknya itu benar-benar meniru makhluk hidup, baik manusia, serangga, atau bahkan ada beberapa yang kemarin kita jelaskan ada robot yang bergerak dengan perut ya. Jadi dia robot ular. Nah, itu juga salah satu aplikasi. Robot serangga, robot animaloid, dan robot humanoid.
Nah ini salah satu jenis robot berkaki, dia hexaprod ya, jadi ada 6 kaki, bisa digerakkan secara individual kakinya, dan masing-masing ya lepokan kakinya itu digerakkan oleh satu namanya jenis penggerak namanya motor servo. Nah ini ya, biasanya digunakan untuk daerah-daerah yang susah untuk dijangkau. Ini contoh aplikasinya. Kira-kira ini niru apa? Apa? Oh, nggak bisa. Nah, ini untuk yang apa? 6 kaki ya. Jadi ada yang 6, ada yang 8, ada bahkan yang 4 yang bagus. Nah ini contoh gerakannya teman. Ini untuk yang 6 kaki. Kalau kita gambarkan di sini, ya, digerakkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi gerakannya seperti itu. 1 maju, 2 maju, 3 maju, kalau 4, 5, 6. Itu salah satu contoh gerakan untuk robot 6 kaki atau hexaprod. Atau yang ini untuk 8. Ya, lebih kelihatan halus ya daripada yang 6 kaki. Tapi ini nanti dari segi kos atau biaya sangat jauh lebih besar. Nah ini salah satu contoh ya. Ini teman-teman ada yang sudah tahu? Ini dari Boston Dynamics. Jadi dia mengembangkan beberapa robot berkaki ya. Namun kalau kita lihat kayaknya sepertinya mudah ya. Jadi kalau saya dulu waktu tugas akhir, satu gerakan top kaki itu jadi satu judul penelitian. Lalu dia bagaimana dia gerakan berjalan, lari, lompat itu udah jauh lebih kompleks. Sensornya pakai apa teman-teman? Salah satunya sensor akselerometer kayak di HP teman-teman. Itu dia bisa mengetahui posisi-posisi dia. Dan ini penelitiannya dari zaman saya masuk S1 2012-an. Dulu bentuknya tidak seperti ini. Sampai akhirnya sekarang bentuknya seperti ini tahun 2020 atau 2021. Dan yang kuning itu sudah mulai diperjualbelikan. Jadi kalau teman-teman ada gambaran di sini itu ada sensornya, sensor kamera dan sensor laser. Jadi dia tahu objek ada yang ada di depannya. Untuk menciptakan gerakan sehalus ini itu butuh bertahun-tahun ya. Dan dia kelasnya risetnya di satu universitas. Supaya teman-teman dapat gambaran robot berkaki itu seperti apa. Bahkan yang kuning itu setelah saya dia sudah bisa berinteraksi dengan manusia. Jadi tidak hanya gerakannya, tapi dia bisa berinteraksi manusia. Bisa mengikuti gerakan manusia. Seperti kalau hewan kayak anjing, jadi dia bisa mengikuti apa yang ada di depannya. Itu yang sudah salah satu robot yang mulai komersil ya. Nah ini ada robot berkaki juga, kita skip aja. Lalu yang ketiga yaitu aerial robot atau robot udara, yang sistemnya dia bisa terbang berkelanjutan tanpa kendali langsung manusia. Jadi dia kalau ada istilahnya unmanned vehicle ya, jadi sebuah robot atau kendaraan yang di dalamnya tidak ada manusianya. Jenisnya ada macam-macam. Ada fixed wing. Fixed wing itu artinya sayapnya tetap kayak pesawat gitu ya. Jadi sayapnya ini fix, tidak lentur. Lalu yang kedua
rotor bus, jadi berbasis dengan motor ya. Kalau teman-teman kenalnya sekarang apa? Drone ya? Nah, itu salah satunya. Lalu ada beberapa misalkan Zeppelin, balon atau balon. Dia ngangkatnya ke atasnya dengan balon, lalu gerakan kanan kirinya dia dengan motor. Oke, untuk 3 penggerak tadi teman-teman sudah jelas ya. Ada beroda, berkaki sama areal ya. Ini bisa terbang, bisa di laut. Nah, mungkin teman-teman, kalau ini teman-teman termasuk apa? Terbang. Areal ya, jadi dia berbasiskan motor ya, jadi ada 4 motor sebagai penggeraknya. Nah, dia kalau mau maju, mundur, naik, turun itu caranya yaitu membedakan kecepatan di antara 4 motor itu. Misalkan dia mau naik, artinya 4 motor itu harus kecepatannya sama. Kalau dia mau maju, artinya yang belakang dia harus lebih cepat. Kanan kiri mundur itu nanti perbedaan di kecepatan itu. Kalau yang ini Berkaki. berkaki ya. Nah ini sangat sederhana teman-teman. Kalau tadi itu satu kaki ada 3 servo, ini satu robot itu hanya ada 2 servo. Nah ini salah satu aplikasi Hexapod yang paling sederhana. Baik, teman-teman, mungkin dari contoh yang tadi, teman-teman pernah lihat robot beneran nggak? Pernah? Di mana? Oh, dilihat bawah. Ikut kamu. Apa mas ini? Kemana? Nah ini salah satu itu. Ambil robot ikan. Kan udah waktu. Gimana untuk apa? Untuk soccer atau soccer? Oke, mungkin itu ya untuk materi ini teman-teman ya. Ini pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai kekurangan dan kelebihan masing-masing penggerak ya. Misalkan kalau beroda itu dia kelemahannya di mana, kelebihannya seperti apa. Lalu misalkan berkaki dia kelemahannya apa, misalkan dari kosnya. Kan mesti tahu kan harga servo Binawa itu seberapa harganya? Berapa? Untuk spek itu ya. Oke. Padahal di satu kaki ada artinya ada 12 kanan kiri ya, kali 8 juta. Itu gambarannya ya. Jadi kalau dulu saya di tim robot itu kanibalan ya, jadi servo yang masih bisa dipakai ya dipakai aja ya. Karena harganya memang terlalu mahal. Ya, ini referensi yang saya gunakan, nanti teman-teman bisa akses juga. Ada pertanyaan untuk materi hari ini? Sudah clear ya? Menggunakan outputnya. Mungkin itu saja dari saya. Nanti kalau teman-teman ada diskusi atau Mas siapa namanya? Gandhi ya. Nanti Mas Gandhi mungkin bisa sharing mengenai robotnya dia. Kamu ke bagian apa? Programming. Mungkin itu saja dari saya. Kalau ada banyak kurangnya mohon maaf. Kita tutup pertemuan di materi ini dengan berdoa dipersilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.